Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kisah yang ajaib dan menakjubkan. Kisah nyata tentang cinta, kehangatan, kebaikan hati, pengorbanan, dan banyak lagi hal yang menakjubkan serta ajaib. Kali ini kisah ajaibnya berjudul melunasi hutang 6,7 miliar hanya dengan 5 malam saja. Hutangnya bisa lunas. Sangat menakjubkan, bukan? Dari bagaimana seorang ibu bisa membayar hutangnya sebesar 6,7 miliar dalam waktu 5 hari 5 malam saja. Oke, kita mulai kisah menakjubkannya. Jadi kisah ini adalah tentang seorang ibu rumah tangga dan suaminya yang seorang kontraktor. Nah, dia bercerita kepada seorang ustadz yang memang dalam beberapa tahun belakangan ini si ibu ini selalu berkonsultasi tentang kehidupannya kepada sang ustadz. Jadi pada awalnya ia mengenal ustadz itu setelah kehilangan anak bungsu yang sangat dicintainya. Anak bungsunya itu meninggal karena penyakit leukemia. Pada saat itu si ibu dalam kisah ini sangat kehilangan, sangat sedih, sangat kecewa dan berbagai perasaan campur aduk di dalam batinnya, sehingga dia akhirnya terdorong untuk bisa menguatkan kembali dirinya. Dia mencari seorang ustadz dan akhirnya bertemulah dengan ustadz tersebut, dan kemudian dianjurkan agar banyak berdoa, sholat pada waktunya, dan berselawat. Nah, begitulah si ibu ini pada awal mula mengenal Pak Ustadz tersebut. Nah, pada tahun kemarin 2019, ya awalnya itu suaminya yang seorang kontraktor itu tertipu oleh rekan bisnisnya itu sebesar 2 miliar. Nah, tetapi teman yang menitipkan uangnya untuk kerjasama itu mengerti, tidak menagih atau tidak tidak menghubungi atau tidak, ya dia mengertilah dengan persoalan tersebut karena suami dan istri ini juga tidak bersalah. Itu karena kejahatan teman yang lain itu, sehingga uang yang 2 miliar itu dibawa kabur oleh teman mereka yang satunya lagi begitu. Nah, tetapi pada saat menjelang Ramadan 2019 lalu, itu teman yang tadinya mengerti dan memahami kejadian itu tiba-tiba datang dengan membawa polisi dari Polda, dan dia bersikeras menagih
dan akhirnya membuat pernyataan agar segera membayar hutang yang sebesar 2 miliar yang ternyata setelah dari tahun 2017 sampai ke 19 itu ternyata bunganya total sudah menjadi 6,7 miliar. Nah, jadi si teman yang ini yang tadinya dia tidak menagih, dia kemudian membuat pernyataan agar membayar hutang sebesar 4,6 miliar tersebut dalam waktu 3 bulan saja. Jadi jatuh temponya menurut si ibu tersebut 2 Agustus. Nah, setelah si penagih utang tersebut pergi, kedua suami istri itu sangat panik. Dari mana mereka mendapatkan uang sebesar 6,7 miliar, sedangkan proyek dan usaha mereka pada saat ini juga macet karena terkendala oleh pandemi. Nah, akhirnya si ibu tersebut teringat pada Pak Ustadz yang dia pernah ketika anaknya meninggal itu pernah dikasih nasihat yang membuat dia tenang gitu ya. Kemudian dia menghubungi Ustadz tersebut begitu. Nah, dia menelpon sih, dan kemudian Pak Ustadz tersebut menganjurkan ya cobalah ibu membaca sholawat Jibril sebanyak 25.000 katanya dalam sehari, kata Ustadz tersebut. Insya Allah dalam 3 hari saja ibu mengamalkan, masalah itu akan mendapatkan jalan keluar. Begitulah kata Pak Ustadznya. Nah, si ibu itu kemudian dengan sangat yakin dia percaya, sangat percaya sekali. Ketika malam dia menelpon seorang ustadz, kemudian subuh dia mulai mengamalkannya setelah sholat tahajud. Dia mulai membaca ya, dimulai dengan astagfirullah, kemudian al-fatihah, kemudian kulhu, dan kemudian mulai membaca sholawat Jibril. Dia membaca sampai tiba ke waktu subuh. Nah, sampai akhirnya subuh, kemudian selesai subuh dia terus membaca sampai 10.000. Nah, setelah sholat subuh itu, nah dia katanya sambil melaksanakan pekerjaan rumah, dia terus bersolawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, katanya sampai menjelang maghrib itu dia sudah selesai membaca sholat Jibril itu sebanyak 25.000 kali. Subhanallah. Begitu terus, dan hingga akhirnya lewat 3 hari. Ternyata tapi setelah lewat 3 hari tidak ada kejadian apa-apa gitu. Akhirnya si ibu itu tetap menunggu, dia menunggu sampai akhirnya sampai ke hari kelima kan. Nah, pada hari kelima ini dengan dia sangat berdebar gitu ya. Dia juga mengingat tidak mungkin sepertinya mereka akan mendapatkan uang 6, juta dalam waktu 3 bulan. Akhirnya dengan keberanian, dengan berpasrah diri, dia menelpon si penagih hutang tersebut, yang pemilik uang tersebut ya. Dia bilang, "Pak,
mohon maaf, sepertinya kami tidak akan bisa membayar hutang kami yang sebesar 6,5 miliar tersebut dalam waktu 3 bulan. Jadi kalau Bapak memang mau memenjarakan kami pasrah Pak, kata si ibu tersebut. Apa jawaban dari si pemilik uang yang menagih 6,7 miliar itu? Oh ibu, ya saya tidak pernah punya pikiran akan memenjarakan ibu dan suami ibu gitu. Oke, mulai dari sekarang ibu tidak usah memikirkan hal tersebut lagi. Ibu lupakan saja, saya tidak akan menagih uang tersebut. Tetapi tolong ibu sediakan saya uang 2,5 juta saja untuk biaya pesawat ke Medan, katanya, karena saya akan pulang ke Medan, kata si pemilik uang tersebut. Si ibu tersebut seperti salah mendengar. Dia apakah benar Pak yang saya dengar? Coba tolong ulangi kembali Pak, kata si ibu itu. Sambil dia mulai menangis karena merasa tidak menyangka gitu. Akhirnya si bapak itu mulai, ibu tidak usah memikirkan itu lagi. Saya tidak akan memenjarakan bapak dan ibu, saya ikhlas, katanya gitu ya. Itu mungkin memang bukan rezeki kita, kata si bapak pemilik uang itu. Yang penting ibu tolong sediakan uang saya 2,5 juta saja karena saya akan kembali ke Medan. Oh ya Allah, terima kasih Pak. Dan si ibu itu pun menangis sambil bersujud syukur. Dan dia pun berpikir, ya Allah, inilah keajaiban dan kedahsyatan sholawat. Memang benar-benar saya mengalaminya sendiri, kata si ibu itu. Semakin dia yakin dan berjanji akan terus mendawamkan sholawat tersebut seumur hidupnya. Nah, demikianlah kisah menakjubkannya. Dia juga mengatakan setelah 2 Agustus 19 itu si penagih hutang itu tidak datang dan tidak pernah lagi membicarakannya hingga sekarang. Bahkan mereka memang tetap berhubungan baik. Bahkan si pemilik uang tersebut sering menelpon, menanyakan kabar anaknya, apakah sudah diterima di perguruan tinggi dan bagaimana biayanya, begitu. Alhamdulillah, dan sejak kejadian itu ia dan suaminya semakin yakin dengan selawat, dan mereka suaminya pun akhirnya ikut-ikutan selalu berselawat. Suaminya berselawat 25.000 dan istri dan si ibu itu pun berselawat 25.000. Begitulah kisah menakjubkannya hari ini. Jika teman-teman ingin tahu kedahsyatan berselawat itu, banyak sekali di YouTube. Teman-teman bisa melihat YouTube Ustadz Muhlis Marsal. Itu dia banyak sekali testimoni tentang keajaiban bersalawat. Demikianlah kisah menakjubkan hari ini. Semoga bermanfaat untuk jiwa dan wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.